Sebuah istilah diciptakan atau digunakan untuk mempermudah memahami dan mengingatnya. Dalam dunia ilmiah, hal tersebut sudah biasa. Nah, kita akan menggunakan sebuah istilah yang kurang lazim, yaitu berpikir secara luas untuk pembahasan kali ini. Berpikir secara luas berarti berpikir dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sebab, segala sesuatu terkadang tidak sesederhana yang dipikirkan. Banyak hal yang dikira sederhana, tapi berdampak luas dan panjang. Sehingga diperlukan sikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa sebelum memutuskan melakukan sesuatu. Aspek yang harus dipertimbangkan terdiri dari akibat dan konsekuensi, pengaruh, hal yang di luar kehendak, sudut pandang yang lain, dan perasaan orang lain. Aspek yang pertama adalah akibat dan konsekuensi. Ini adalah aspek yang paling penting. Tidak ada yang meninggalkannya kecuali oleh orang yang tergesa-gesa dan sembrono. Sebab, tidak ada suatu kejadian pun yang terjadi, tanpa ada penyebabnya. Segala yang kita nikmati sekarang, adalah buah tindakan kita di waktu yang lalu. Dan apa yang kita dapatkan di masa depan adalah akibat tindakan kita saat ini. Akibat dan konsekuensi yang didapatkan terkadang bersifat tetap dan menyakitkan. Atau bahkan kehancuran. Oleh sebab itu hal yang pertama kita pertimbangkan adalah sesuai atau tidaknya tindakan kita dengan aturan agama. Setelah itu baru melihat yang lain, seperti apakah tindakan kita akan menyebabkan kehormatan jatuh, dan sebagainya. Aspek yang kedua adalah pengaruh. Bisa saja perbuatan seseorang berpengaruh secara luas dan merugikan orang yang sebenarnya tidak bersalah. Sifat kebanyakan manusia, menyamaratakan sesuatu karena pengaruh kedekatan. Misalnya, seorang yang melakukan kejahatan, menyebabkan anak, istri dan keluarganya turut dipersalahkan. Kasus Gayus Tambunan contoh yang lain, tindakan satu oknum pegawai pajak, mencemarkan institusi dan seluruh pegawai pajak. Orang yang bijaksana, tidak akan menyebabkan orang yang lain susah apalagi orang terdekatnya akibat tindakan buruknya. Aspek yang ketiga, hal yang di luar kehendak. Banyak hal terjadi tanpa bisa kita prediksikan. Untuk itu kita perlu untuk mengantisipasinya sebelum terjadi. Apalagi di zaman informasi seperti ini, di mana banyak aturan berubah dan adanya pendobrakan besar-besaran terhadap batas-batas yang berlaku pada masa sebelumnya. Apa yang berlaku pada masa sebelumnya, belum tentu berlaku pada zaman ini. Apa yang berlaku tahun ini, belum tentu berlaku pada tahun mendatang. Ketika kita mendapatkan keamanan kerja saat ini, belum tentu beberapa tahun lagi seperti itu. Antisipasi tidak menafikan tawakal, sebab kita dituntut untuk berusaha dengan sebaik-baiknya. Aspek yang keempat, sudut pandang yang lain. Kebuntuan pikiran dan penderitaan terjadi ketika kita melihat sesuatu